Oke, jadi sesuai dengan jadwal, ya hari ini kita kuliah pertama ya, Jarkom, jaringan komputer. Ya saya ucapkan selamat datang di perkuliahan kali ini. Kita masih diberikan diberikan kesempatan untuk perkuliahan. Jadi ya kita manfaatkan dengan baik walaupun kita adakan secara online. Ya, jadi saya lihat hampir semua connect. Ada beberapa ya, mungkin sembari kita tunggu, saya akan mengumumkan beberapa hal gitu ya. Jadi untuk perkuliahan online ini, selain kita kuliah tatap muka, maksudnya tetap secara online, secara conference seperti ini, ya teman-teman diminta untuk juga mengakses ke LMS ya. Kalian sudah tahu semua kan LMS.Telkom University. Ya, masuk dengan akun kalian ya, akun Office ya. Harusnya semua sudah punya ya. Karena di sini juga semuanya pakai akun Office. Jadi pastikan kalian nanti ya mendownload slide ya. Ada Q&A juga, forum di sini, silakan silakan berbicara mempost misalkan ada yang kurang jelas dalam, nanti akan coba saya jawab atau teman-temannya nanti bisa ikut menjawab, tapi pastikan dalam menggunakan forum untuk tidak posting ya, jadi tidak membahas hal-hal yang tidak relevan, jadi ditahan jempolnya gitu ya, jangan sampai nanti jadi masalah karena bukan saya saja yang mengakses ini tapi juga fakultas, jadi ya berhati-hati dalam forum yang resmi. Lalu nanti ada kuis, ini diakses saja, saya berikan akses seminggu ya, dari tanggal ini jam 3:30 sampai dengan minggu depan gitu. Jadi pastikan dikerjakan saja kuisnya di sistem ya. Jadi seperti itu ya, untuk lebih jelasnya. Mungkin ada pertanyaan sampai saat ini jelas ya? Jelas Pak. Oke. Kalau misalkan kalian misalkan takut suara latar belakang keluar, bisa lewat ini aja, chat ini boleh. Jadi kayak rasanya kayak Twitch ya, jadi cuman nggak bisa sawer ya, gitu. Sudah. Jadi langsung bilang saja, oh saya bertanya ini Pak, nah, gimana. Jadi kalau misalkan sekalian kurang enak gitu ya, ya silakan aja. Oke, jadi ini saya lihat sudah 13.40. Saya absen dulu aja ya, biar karena saya harus ini juga diminta di fakultas. Saya absen satu persatu. Ya, nanti jawab lewat samalah kayak kita dulu ya. Hadir Pak gitu ya. Oke. Irsyad Fauzan Nurdin ada? Belum ada. Nur Hidayat ada? Firman Nur Ardiansyah? Hadir Pak. Ya, Firman hadir. Khalifatur hadir? Hadir Pak. Ya. Oke, Irsyad hadir ya. Khalifatur hadir. Alfikri Fadilah Setiawan? Hadir Pak. Hadir. Yudra Muhammad Akbar Nurhi? Hadir Pak. Hadir ya.
Aksal Rafli Pradana Seti. Hadir, Pak. Iya. Clemens Enrico Bramantio. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Indra Kusuma Yoga. Hadir, Pak. Hadir Indra Kusuma. Nisrina Eka Cita Ningtyas. Hadir, Pak. Hadir ya. Fauzan Jiet Doifullah. Hadir, Pak. Ya. Tommy Rido Alfarid. Hadir, Pak. Hadir ya. Rifki Fauzia Mutakin. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Fajar Widi Ardianto. Hadir, Pak. Christian Prasetyo. Belum ya. Nadila Ashifa Salma. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Iqbal Syamil Hadir, Aya. Pak. Hadir. Ya. Muhammad Akmal Pangestu. Belum ya. MW Putri Meliana. Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Torik Razak. Hadir, Pak. Hadir. Novita. Belum ya. Putri Tania Stepani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Prisla Novia Anggriani. Hadir, Pak. Ya. Fakhru Rezi Maindra. Hadir, Pak. Hadir. Kadek Abi Satria Adinata. Belum ya. Muhammad Sabil Naufal. Hadir, Pak. Hadir. Dendi Andra Adira Nugraha. Hadir, Pak. Oh, tadi Dendi 227 ya. Bentar saya. Ini Muhammad mana yang ini? Muhammad Sabil hadir ya? Oke. Agus Adi Pranata. Hadir, Pak. Oke. Renovita hadir. Christian hadir ya. Tadi siapa? Yang Christian, Muhammad Akmal Pangestu. Oke, udah ya hadir. Oke, saya lanjutin. Rizkita Saini Angelin. Hadir, Pak. Alif Bima Zola. Belum ya Alif ya. M. Alif Naufal. Husnul Kotami Kindi. Hadir, Pak. Sylvia Atika Anggraini. Hadir, Pak. Ya. Atala Rizky Arsyan. Hadir, Pak. Peter Edward Riu. Hadir, Pak. Peter. Oke, hadir. Oke, alhamdulillah hampir hadir semua ya. Nanti yang telat masuk semoga nanti udah ikutan. Oke, jadi ya saya pastikan untuk absen manual juga, jadi untuk backup juga karena kan kita tahu LMS juga dipakai berbarengan banyak orang. Jadi takutnya kalau misalkan nanti ada apa-apa, ya saya punya backup kehadiran. Jadi ya nggak apa-apa agak manual seperti itu. Ya. Oke, kita akan mulai perkuliahan. Mungkin nanti cepat saja biar nanti ada waktu juga kalian kuis juga gitu. Bisa dikerjakan hari ini langsung ya setelah materi selesai ya. Kalau ini Kadek, oke Kadek baru hadir. Oke Kadek udah ya. Oke sip. Oke, kita akan ke materi aja hari ini. Ya, jadi jaringan komputer ya. Ya, kalau kalian bertanya, jaringan komputer yang sekarang kita lakukan adalah daring ya, dalam jaringan ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya dalam online itu kan dalam jaringan gitu. Ya, Alif hadir.
dalam jaringan ya online. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan ya daring, luring gitu ya. Jadi line itu jaring, jaringan komputer. Tapi di sini yang kita maksud jaringan adalah sebagai jaringan komputer. Nah ini slide-nya kebetulan bahasa Inggris. Ini karena ini kelas yang paralel ya, dan ini mata kuliah wajib. Jadi kita pakai slide yang sama. Tapi nanti saya coba untuk mengartikan lah. Jadi karena takutnya kan kadang frase bahasa Inggris belum tentu sama seperti yang maksudnya apa di bahasa Inggris, tapi kita Indonesia kan belum pasti itu yang dimaksud, jadi bisa aja berbeda. Nanti kita sembari lihat lah, kita artikan kata per kata di slide ini. Ya, jadi jaringan ya, apa itu jaringan ya, tentunya itu adalah suatu platform ya, platform untuk kita bisa berkomunikasi. Tentunya komunikasinya bukan komunikasi yang organik seperti kita alami dulu ya, misalkan pas perkuliahan tatap muka ya, mungkin kita bisa rasakan sekarang ya jaringan seperti sekarang ya, di mana ya kita pakai platform MS Team ini. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ada istilah network ya, network atau jaringan kerja. Itu adalah suatu grup ya, suatu perangkat yang dapat berkomunikasi. Tentunya perangkatnya harus punya kapabilitas komunikasi. Jadi harus punya kapabilitasnya. Jadi apakah perangkat itu mendukung Wi-Fi atau misalkan mendukung 4G, 3G gitu. Nah itu kapabilitas gitu. Dan kalau dia punya kapabilitas ke jaringan tersebut, maka dia bisa masuk ke jaringan itu dan nanti akan terhubung. Biasanya dalam satu grup kecil dulu, lalu makin besar dan bisa terkoneksi ke jaringan yang lebih luas. Jadi kita anggap misalkan di lokal dulu, lalu bisa ke misalkan korporasi gitu, satu kampus gitu, lalu ke satu negara, bisa antar negara, dan ya sekarang kita bisa lihat, kita bahkan bisa berkomunikasi ke orang yang secara geografis tuh jauh sekali gitu ya. Dan di sini adalah istilah internet ya, inter gitu. Kalau net itu jaring, inter tuh antara, jadi antar jaringan ya. Kita bisa lihat kalau dua jaringan atau lebih gitu, nah itu saling terhubung, nah itu maka kita bisa mengatakan itu adalah internet. Jadi kita bisa terhubung ke orang yang berada di korporasi yang berbeda, di kampus yang berbeda, di bahkan tempat yang jauh-jauh berbeda gitu, dan saling terhubung dengan antar jaringan itu. Nah, jaringan di sini bisa jadi secara geografis, tapi bisa juga misalkan teknologinya berbeda. Jadi teman-teman yang pakai LAN ya bisa terhubung dengan menggunakan misalnya Wi-Fi gitu ya. Nah, di sini ada istilah konsep ya. Saya yakin nanti di informatika ya, ini sekarang udah semester 3 ya, makin banyak istilah konsep ya. Konsep ini apa itu konsep ya? Kalau kita mau iseng gitu, mengartikan kata per kata gitu dalam pemahaman kita gitu ya. Apa itu konsep gitu? Ya, kalau kita lihat di Google gitu ya, konsep ya suatu ide yang abstrak gitu, atau suatu plan gitu, plan itu rencana gitu. Konsepsi juga ada bahasa Indonesianya nggak? Bahasa Indonesianya kalau lihat sini ada di bawah ini ya, gagasan ya istilahnya. Tapi kita dekat nggak dengan istilah gagasan? Mungkin nggak juga ya. Apa itu gagasan gitu ya? Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah suatu abstrak ya, abstrak idea gitu ya. Jadi ide itu ada yang nggak abstrak juga gitu. Bedanya adalah misalkan ide itu sudah dituliskan, sudah dirumuskan, maka itu bukan sesuatu yang abstrak lagi, tapi sudah sesuatu yang terstruktur gitu. Nah, kita nanti di informatika akan banyak banget ngomongin masalah abstrak konsep. Jadi kita membayangkan gitu ya. Bahkan banyak nanti di software engineering pun kalian akan awalnya membayangkan ya, kita butuh suatu software yang bisa menangani e-learning gitu ya. Tentunya
kita akan muncul dari pikiran abstrak dulu gitu. Oh, oke, ini ada node ini gitu. Baru kita mulai menstrukturkan apakah menggunakan model atau bisa juga menggunakan tulisan ya. Atau mungkin secara lisan gitu supaya orang mengerti. Tapi salah satu skill yang dibutuhkan seorang engineer ya, terutama di informatika adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan abstrak konsep itu secara hal yang bisa dipahami orang gitu. Karena kalau kita saja yang mengerti, ya akhirnya mungkin kita akan terbentur banyak hal gitu. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan, maka insya Allah lebih mudah ya nanti orang ini. Oke, di sini ada konsep. Jadi konsep di sini ada istilah tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mengkomunikasikan data. Nah, data di sini ada berbagai macam. Ya, nanti teman-teman sebagai engineer gitu di informatika akan sangat dekat dengan data ya, karena data sendiri ya itu ya makanan kita ya, bagaimana kita menstrukturkan data, mengirimkan data, mengolah data, dan data ini macam-macam ya. Mungkin secara bentuk yang kita bisa rasakan dengan indera kita, misalkan seperti suara, grafik, teks gitu ya. Suara kita dengar, grafik kita lihat, ya teks kita lihat, kita baca gitu ya. Dan dari data itu ada suatu meaning, informasi segala macam, dan datanya adalah hal yang paling dasar dari sesuatu yang ingin kita olah gitu ya. Jadi misalkan video messaging gitu ya, tentunya kita ingin bertukar antara suara ya, ada suara dan ada grafik. Dan itu saja sudah ada 2 data lebih ya, jadi istilahnya multimedia gitu. Nah, tapi kita akan lihat yang dipertukarkan itu adalah data antara 2 end system. End system yang dimaksudnya adalah ujung ke ujung ya, ujung ke pangkal. Jadi pangkal itu maksudnya source-nya ya, pengirimnya, sendernya, lalu ada ujungnya di sini tentunya apakah penerima atau destination dengan melalui media transmisi. Jadi di sini ada media transmisi ya, media transmisi ini bentuknya bisa banyak. Secara umum yang kita kenal misalkan seperti LAN gitu ya, atau mungkin pakai 4G gitu. Dan ini ada contoh-contohnya yang mungkin yang dulu kita pernah bahas gitu ya, pernah kita lihat ya, tentunya telepon dan komputer gitu. Dan tentunya digunakan media ya, jadi nggak mungkin komputer kita dekatin gitu tanpa kita atur media komunikasinya langsung bisa ngomong, kan nggak bisa. Jadi seperti itu. Dan di sini ada istilah model gitu ya. Apa itu model? Kalau kalian search di Google, tentunya keluarnya malah gambar perempuan ya. Jadi model itu model gadis gitu, model cantik. Tapi model ini adalah hal yang akan kalian sering temukan juga di bidang ini ya, bidang informatika ya. Karena suatu hal yang abstrak itu yang kalian pikirkan, oke, saya punya ide seperti ini, gagasan seperti ini, bagaimana mengkomunikasikannya ya, tidak mau yang paling tangible ya. Tangible itu yang sesuatu yang bisa orang ikut rasakan, apakah melihat, meraba dan lain-lain, adalah menggunakan model ya. Model itu seperti purwarupa kecil lah, dan mungkin ini salah satu yang kita bisa lihat modelnya adalah ditampilkan dalam bentuk diagram, gambar blok seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat kata-kata ini ya, kata-kata ini gitu, itu dimodelkan dengan seperti ini. Jadi ada kotak di sini disebut source system, lalu ini ada sistem transmisinya, lalu ada destination ya. Jadi source, transmitter, transmission system, receiver, destination. Nah, ini adalah entitas yang saling terhubung untuk membentuk data komunikasi ini. Ya. Ini contohnya paling nomor 2. Ya, ini ada pakai modem ya. Ini biasa PSTN, mungkin sekarang udah jarang ya PSTN. Sekarang zamannya ADSL gitu ya. Misalkan dengan IndiHome gitu. Dan sini ada istilah server gitu. Ya, tentunya kita mau mengakses informasi menggunakan server gitu. Dan ini lebih jelas lagi terkait communication model. Jadi ini gambar lalu diperjelas lagi ya. Jadi betapa
sulit ya, bukan sulit ya, lebih ke kompleks bagaimana kita menjelaskan konsep yang abstrak ini ke orang lain gitu ya. Dalam hal ini ya saya mulai menjelaskan abstrak, jadi setelah saya menggunakan gambar saya pakai kata-kata lagi di sini. Ya tadi diperjelas lagi di sini ya. Ada source, transmitter, transmission system, receiver, destination. Kita bisa lihat ada beberapa entitas di sini ya. Misalkan source, sumber ya, atau pangkalnya ya. Ini mengenerate data untuk bisa ditransmisikan, dan transmitter di sini dia akan menyiapkan bagaimana data itu siap ditransmisikan dalam transmisi media. Maksudnya apa? Mungkin kalau data kita udah jelas lah. Kita punya data misalkan gambar gitu ya, atau teks, atau misalkan video gitu yang multimedia. Nah, tentunya data itu tidak bisa dalam bentuk tangible-nya, dalam bentuk apa tuh, gambar tuh yang indera kita kan ngelihatnya mungkin itu suatu pantulan cahaya gitu ya, itu nggak seperti itu kan, tapi kita harus menyiapkan supaya data itu bisa diubah ke bentuk yang lebih bisa ditransfer secara elektronik gitu. Jadi teks itu dijadikan bentuk biner misalkan ya, jadi A itu dalam ASCII apa, B dalam ASCII apa, atau misalkan representasi gambar diubah dulu ke suatu bentuk elektroniknya datanya, misalkan JPEG atau misalkan PNG gitu, atau kalau video ada MP4, dan itu semua adalah bagaimana kita menyiapkan data untuk bisa siap untuk ditransmisikan. Tentunya nanti untuk mentransmisikannya ada tekniknya ya, jadi kalau misalkan internet tentunya dibuat dalam bentuk paket dulu, dipecah-pecah kalau misalkan datanya terlalu besar. Dan nanti akan melewati transmission system, lalu ada receiver ya tentunya ngambil data, menerima data tersebut dan diolah kembali untuk data itu bisa ditampilkan sesuai hal yang sama dengan di source. Jadi nanti destination di sini adalah ujungnya. Mungkin yang berbeda dari kelima entitasnya adalah transmission. Di sini transmission ada istilah sistem ya. Ya, jadi sistem kita akan lihat bahwa data itu akan melewati jaringan yang kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena banyak sekali entitas di dalamnya dan di situ cukup banyak hal yang agak sulit dijelaskan gitu. Bagaimana suatu data itu dari source ke destination, tapi melalui sistem yang cukup kompleks ini. Dan di sini ada suatu fakta bahwa kita tidak selalu gitu harus membuat hal yang khusus gitu ya. Jadi bagaimana untuk sekedar mengirim data dengan komunikasi antara source, antara sumber ke destinasinya itu menggunakan suatu sambungan yang langsung gitu ya, khusus gitu. Jadi bisa bayangkan mungkin kita punya dua komputer, kita pengen kirimkan data antara dua komputer itu, dan kita siapkan mungkin kabel tertentu dan protokol tertentu, standar tertentu, itu tentunya sangat merepotkan ya, semuanya harus dibuat khusus gitu. Jadi ada istilah di sini impractical dan bahkan bisa jadi expensive, bisa jadi sangat mahal gitu ya. Nah, sehingga akan lebih baik kita membangun suatu sistem yang lebih common ya, artinya lebih umum gitu, lebih umum untuk bagaimana tidak hanya sekedar sistem yang khusus gitu, tapi juga bisa untuk menangani berbagai macam sistem, and sistemnya itu berbeda-beda. Jadi misalkan dari komputer biasa, tapi bisa juga ke smartphone gitu. Ini dua entitas yang berbeda ya, walaupun dua-duanya kita bilang punya CPU gitu, yang mungkin sama tapi jelas berbeda ya. Jadi kalau CPU-nya smartphone tentunya nggak sebaik yang di komputer biasa. Tapi intinya adalah bagaimana dua-duanya punya protokol yang sama, yaitu internet, dan nanti ada istilah TCP/IP di sana. Dan sampai kayaknya udah hampir 70 tahun gitu, standar ini menjadi standar dunia dan membuktikan bahwa ya hampir semua hand system yang mendukung jaringan internet pasti bisa mengirimkan data gitu. Jadi tidak harus khusus smartphone antar smartphone gitu, atau khusus PC ke PC saja, tapi bisa
berbagai macam gitu ya, asalkan mendukung standar protokolnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi solusinya adalah kita gunakan komunikasi jaringan yang mendukung banyak source dan destination. Jadi tidak hanya spesifik yang khusus saja, tapi lebih umum. Ini tidak bisa dimainkan, tapi kalian bisa cek di slide kalian yang di LMS kalau kalian mau. Ini ada penjelasan video yang mungkin buat beberapa akan lebih jelas gitu. Lalu berbasis pada area, tadi saya katakan bahwa jaringan internet tuh terbentuk dari yang kecil sampai ke yang besar. Di sini ada istilah PAN, LAN, MAN, dan WAN. Ini lebih ke skalanya ya. Jadi kalau PAN ya personal area network, kita bisa lihat yang paling gampang contohnya adalah misalkan kalian punya mobil atau punya Bluetooth audio gitu. Bagaimana kalian menghubungkan smartphone kalian dengan Bluetooth untuk bisa dengar lagu lewat sound system gitu. Itu adalah personal area network. Jadi lebih ya antara kalian dan teman kalian aja lah yang mendengar sound gitu kan. Lalu ada istilah LAN, ini LAN lebih banyak lagi ya, bisa jadi tidak hanya satu atau dua, jadi bisa beberapa. Jadi misalkan mungkin teman-teman udah jarang yang bermain pakai LAN, misalkan main apa tuh dulu ada PUBG gitu ya misalkan, jadi pakai WiFi gitu bareng-bareng, nah saling bisa main ya, situ digunakan local area network. Lalu metropolitan ya tentunya ini udah ngomongin bukan sekedar satu rumah, satu kampus, tapi bisa kita bilang udah satu provinsi atau satu kelurahan saling terhubung ya. Tentunya kalau kita lihat negara gitu udah entitas-entitas saling terhubung dengan jaringan gitu ya. Dan ada juga wide area network yang lebih gede lagi ya, sudah negara bahkan mungkin antar negara. Tentunya skala ini akan kalian bisa nanti dapatkan pengalamannya kayak kalau kalian memang ingin kerja di jaringan gitu ya. Oke. Lalu ada istilah topologi di sini. Ya topologi ini kalau bisa dibilang nih sebenarnya bagaimana cara kita mengatur ya, arrangement mengatur elemen-elemen ya dari jaringan tersebut. Jadi misalkan ada link ya, link itu sambungannya, lalu node ya apakah itu source, apakah destination, atau misalkan ada node khusus seperti misalkan router switch yang bekerjasama untuk membentuk jaringan tersebut. Dan topologi ini struktur yang kita bisa bayangkan seperti apakah itu secara fisikal gitu, atau fisikal dalam arti benar-benar ada fisiknya gitu, kabelnya tersusun seperti topologi itu, atau bisa juga logical, artinya mungkin dia sudah berada di hop yang berbeda, tapi secara logical kita bisa bayangkan, oh ini sebenarnya koneksinya hanya dari satu ke satu, padahal dalam satu ke satu itu sudah melewati berbagai macam jaringan. Dan di sini ada istilah aplikasi teori graf ya. Tentunya kalian belajar di matematika diskrit ya tentang teori graf ini. Dan topologi ini akan membantu kita bagaimana untuk misalkan membangun jaringan atau nanti melakukan perbaikan jaringan. Di sini ada berbagai macam ya, ada ring, ada mesh, ada star, ada fully connected, line, tree, dan bus. Ya, beberapa mungkin tidak umum ya di jaringan yang biasa kita lihat, mungkin hanya di beberapa implementasi yang khusus gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa hal ini bisa kita lakukan gitu. Artinya tidak selalu yang jaringan itu hanya berbentuk internet, tapi bisa juga yang sub internetnya atau mungkin jaringan khusus tapi tetap saja topologinya kita atur sendiri gitu ya. Jadi di sini kita lihat satu persatu gitu ya. Di sini ada line ya. Jadi kita lihat bahwa ya dideret seperti ini ya, dideretkan. Jadi berbentuk seperti garis gitu, dan lalu kita lihat bahwa antara yang pertama dan yang terakhir itu tidak saling terhubung langsung. Jadi di sini kita bisa lihat ada kelemahan bahwa kalau yang akhir ingin ngomongin ke pertama, maka dia harus melalui yang lain. Ya, jadi ini agak
agak aneh secara topologi, tapi mungkin beberapa kasus kita perlu untuk melakukan ini gitu. Jadi nggak, ya ini bisa menjadi hal yang akan kalian temukan ya tidak optimal gitu ya, atau tidak umum, tapi mungkin dibutuhkan dalam beberapa kasus. Ya, jadi ini yang paling sederhana line. Lalu ada bus ya. Kalau ngomongin bus berarti di sini ada jalur utama ya. Jalur utama yang disebut sebagai backbone gitu. Yang kita lihat bahwa garis ini semua node memiliki sambungan ke garis utama ini, yaitu backbone. Dan backbone ini disebut sebagai bus. Kenapa disebut dengan bus ya? Kalian tahu sendiri bus ya, bus ya. Misal bus Transjakarta gitu ya. Orang kalau mau dari satu stasiun ke stasiun lain atau ke halte satu halte lain, ya kita harus melalui bus itu. Gitu. Jadi kita bisa analogikan seperti itu bahwa kata itu ya bahwa di sini ada jalur utama yang setiap node kalau ingin mengirimkan atau menerima data pasti melalui backbone tersebut. Dan di sini ada istilah sinyal dari suatu source, dari suatu sumber akan berjalan ke semua mesin ya, sampai dia menemukan resipiennya. Tentunya ini nggak optimal, cara yang tidak optimal. Tapi untuk beberapa kasus lagi-lagi ini adalah implementasi atau solusi yang tepat gitu. Dan bahkan kita tidak terlalu surprise tidak terlalu terkejut bahwa zaman dulu ya LAN itu awal-awalnya menggunakan topologi bus ini. Kenapa akhirnya tidak seperti ini lagi? Karena ya kalimat ini ya, di mana saat mengirimkan data semuanya akan dapat message yang sama. Ini tentunya jadi boros ya. Padahal kita pengen mengirim data satu, tapi kirim ke semua, dan ini tentu saja tidak aman dalam segi keamanan data juga. Akhirnya topologi ini tidak digunakan di internet ya. Sehingga evolusi berikutnya adalah menggunakan star ya. Oke, star ini kita lihat ya, star artinya bintang ya. Jadi bus itu, bus yang utama itu sekarang sudah berubah menjadi node juga ya. Nah, node ini sini adalah node khusus, di mana kalau yang lain hanya punya satu sambungan, maka node ini dia punya sambungan ke semua node yang ada. Jadi node ini adalah node khusus yang menghubungkan atau disebut juga nih sebagai central hub ya. Ya pusatnya dari hubungan atau dari jaringan tersebut. Nah, jadi misalkan nanti ada node yang khusus yang dibuat untuk bagaimana menangani itu. Nah, di sini ada istilahnya router dan switch. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu ada ring di sini, ring topologi. Ini mungkin tidak jamak kita temukan di jaringan internet, tapi di jaringan real time ini cukup banyak digunakan. Misalkan di mobil modern yang menggunakan komputer dengan ECU-nya. Jadi memastikan bahwa semua message itu akan melalui node-nya. Jadi ini dibutuhkan untuk monitoring yang lebih natural gitu ya. Jadi semua data akan travel around the ring in one direction. Jadi kalau dia mau mulai dari sini ya ketemu ke sini, maka dia akan ke sini dulu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan semua data traveling ke beberapa node. Tentunya ini bukan untuk jaringan internet yang dengan manusia ya. Pasti ini jaringan komputer dengan tujuan tertentu. Biasanya untuk mobil biasanya. Lalu ada istilah mesh ya. Ya, mesh ini adalah suatu local network topology dengan infrastruktur node. Jadi biasanya kalau kita di ISP, mesh ini diperlukan karena kita tidak bisa membiarkan node, misalkan satu node khusus itu yang star itu jatuh, maka semua jaringan akan hancur gitu ya. Jadi kita butuh membuat mesh, jadi mungkin beberapa node khusus itu punya beberapa sambungan, sehingga misalkan satu link down atau satu node mati, itu masih bisa ditemukan jalannya untuk bagaimana pengguna melihat bahwa tidak down gitu ya. Jadi ini
lebih robust gitu ya istilahnya, lebih tahan gangguan. Lalu ada Tree. Nah, ini Tree ini adalah hybrid dari Star dengan interconnected bus network. Nah, biasanya kita tahu bahwa ya Star itu lebih jamak, lebih mudah untuk dibuat gitu. Tapi terkadang kita butuh teknologi bus yang biasanya lebih to the point ya, lebih cepat untuk kasus infrastruktur, maka digunakan bus yang lebih lebar gitu. Jadi biasanya di sini 100 Mbps gitu, ini bisa pakai 10 gigs gitu. Dan hierarchical ini juga akan mempermudah untuk misalkan untuk sistem administrator untuk menentukan bagaimana data itu harus dialirkan, atau misalkan terjadi fault itu akan lebih gampang untuk secara algoritmik ya mencari path-nya gitu. Kalau kan kalian pasti struktur data tree itu lebih unggul ya dibandingkan misalkan struktur data yang lain untuk beberapa kasus tertentu. Lalu ada istilah ini fully connected. Tentunya ini jarang sekali kita lihat di jaringan awam gitu ya, yang di rumah kita ya. Tapi untuk ISP ini mungkin akan digunakan, atau yang lebih spesifik lagi di bidang militer ini perlu dibuat seperti ini karena kita nggak bisa bayangkan misalkan suatu sistem militer satu jatuh lainnya atau node-nya jatuh maka semuanya gagal gitu, suatu jaringan sistem gagal. Nah, jadi digunakan fully connected ini sehingga ini tidak trip dan mempengaruhi node yang lain. Jadi semuanya terisolasi kegagalannya atau misalkan terjadi fault-nya itu akan terisolasi. Itu tentunya ini lebih robust, lebih baik, tapi tidak praktikal dan mungkin cukup mahal sehingga yang bisa afford ini, yang bisa menggunakan ini biasanya di instalasi militer. Nah, lalu ada istilah consideration ya, consideration. What is consideration? Oke, ada yang bertanya itu apa? Topologi dipakai untuk backbone paling utama itu WAN. Tidak selalu ya, jadi makanya kalau pertanyaan pakai yang mana gitu ya, apakah di SP pakai yang ini gitu ya, atau misalkan di LAN pakai yang lebih simple atau lebih kompleks, tentunya itu kembali ke desainernya gitu ya. Jadi ada istilah ini consideration ya. Apa itu bahasa Indonesianya, pertimbangan gitu ya. Tapi pertimbangan tuh kalau kita artikan apa, menimbang-nimbang gitu. Ya, artinya kita menimbang solusi yang berbeda-beda lah. Artinya ini lebih cocok untuk suatu hal, atau mungkin ada pertimbangan lain selain cocok tidak cocok, tapi mungkin biaya gitu. Atau selain biaya misalkan kemudahan maintenance. Hal-hal seperti itu yang nanti akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan bagaimana kita menerapkan suatu teknologi. Ya tidak hanya di jaringan saja, tapi nanti di bidang software engineering, misalkan front end atau misalkan cloud. Kalian harus punya istilah ini, pertimbangan. Tentunya sebagai engineer yang baik, tidak sekedar melihat dari satu sisi saja ya. Nanti kita bahas. Jadi consideration ini kalau kita baca adalah careful thought, typical over a period of time. Jadi kita bisa lihat suatu thought itu pikiran ya, maksudnya pemikiran ya, lebih ke pemikiran. Pemikiran berhati-hati dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi ada istilah periode waktu tertentu. Jadi bisa saja pada tahun ini kayaknya teknologi ini lebih bagus, tapi tiba-tiba tahun berganti tahun ada yang lebih baik. Nah, mungkin kita punya pertimbangan untuk mengubah teknologi atau misalkan topologi ya semacam itu gitu ya. Misalkan ya dari 1G ke 5G tentu banyak pertimbangan yang sudah dilalui ya sampai akhirnya teknologinya cukup matang seperti itu. Jadi tidak selalu topologi itu pasti pakai ini gitu ya. Tidak selalu ya. Tergantung kepada kebutuhan kita seperti apa. Ya, jadi kembali ke slide gitu ya.
jadi pertimbangan kita antara lain adalah aplikasinya seperti apa ke user, kebutuhan atau requirement-nya, arsitektur jaringannya bagaimana yang sudah ada ataupun yang akan kita terapkan nanti. Lalu ada performance ini kita artikan sebagai kinerja ya, jadi bukan perform. Kalau perform tuh nanti ya orang main musik juga perform gitu ya, atau ludruk gitu juga perform. Jadi aplikasi ya tentunya kita punya pertimbangan banyak untuk aplikasi terutama langsung ke user gitu ya. Misalkan tentunya kebutuhan untuk misalkan sekedar web yang menampilkan informasi berupa teks itu akan berbeda dengan YouTube yang punya informasi dalam bentuk video gitu. Lebih parah lagi misalkan untuk kebutuhan instant messaging ya, di mana orang harus cepat-cepat reply misalkan ada kebutuhan itu. Kalau misalkan untuk game MMORPG misalkan itu jauh lebih kompleks lagi tentunya, dan optimasi akan banyak dilakukan di situ tentunya, tidak hanya dari segi aplikasi secara software, tapi jaringan juga akan punya andil lah ya untuk itu. Jadi tentunya server harus dioptimasi dan lain-lain gitu. Ya suatu sistem yang dengan 100 pengguna tentu kompleksitasnya berbeda dengan 10.000 pengguna, apalagi misalkan jutaan seluruh dunia. Ya, jadi makanya nanti kalian akan tahu kenapa sekarang teknologi cloud bisa sekompleks itu, dan mau tidak mau kita beralih ke sana karena ya dia memberikan suatu teknologi yang bisa memungkinkan ya jutaan orang untuk mengakses suatu layanan. Jadi nggak seperti di Indonesia gitu ya, bukaan CPNS gitu kan, itu langsung down tuh pas webnya. 1 hari itu langsung down, dan orang nunggu tengah malam buat akses supaya pas lagi sepi gitu. Itu nggak bisa diterima sih secara teknologi, karena harusnya kita sudah punya solusinya gitu. Tapi ya lagi-lagi kita punya banyak pertimbangan ya. Nah, jadi untuk kebutuhan kita harus lihat banyak perspektif ya. Perspektif ini kita bisa lihat perspektif user sama coder itu beda ya. Jadi kalau programmer tentunya ya apa yang dibutuhkan aplikasi saya gitu ya, menggaransi bahwa semua pesan dan aplikasi itu bisa mendapatkan pesan secara tepat waktu dan lain-lain gitu. Dan ini menjadi jadi pertimbangan dari perspektif dari seorang programmer gitu. Tentunya dari network operator ya bagaimana memanage fault ya, mengisolasi jaringan dan lain-lain, dan bagaimana mengkonfigurasi secara mudah. Tentunya nanti jaringannya akan berbeda. Lalu dari desainer bagaimana memastikan supaya lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Tentunya berbeda-beda ya kebutuhannya. Kalau programmer yang penting cepat gitu ya. Kalau network operator yang penting gampang di manage. Tapi dari network designer tentunya ada pertimbangan biaya juga ya. Jadi tidak sekedar cepat, tapi affordable juga nggak. Maksudnya apakah uangnya ada nggak gitu. Ya. Nah, terus yang saya bilang tadi bahwa tentunya untuk membuat komunikasi jaringan yang common gitu, yang bisa digunakan oleh banyak node, banyak entitas gitu ya, tentunya kita perlu suatu protokol dan standar ya yang sama gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada ini ya tentunya orang membuat protokol masing-masing, membuat standar masing-masing ya, akhirnya bahkan mungkin smartphone yang sama tapi beda merek bisa nggak berkomunikasi, itu kan kita nggak inginkan ya. Jadi di sini ada protokol standar ya protokol di sini ya tentunya ini adalah bagaimana cara kita beberapa aturan yang harus dipenuhi gitu ya. Nanti kita akan lihat ya protokol ini bisa kita analogikan juga seperti misalkan orang ya saling berkomunikasi gitu ya. Tentunya untuk ngomong pertama dulu ya pasti say hi dulu ya, nggak tiba-tiba langsung curhat kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi seperti itu juga kita bisa lihat di sini ada definisikan apa yang ingin komunikasikan, bagaimana dan kapan ya. Jadi ada istilah kapan juga, jadi nggak mungkin orang ngomong secara bersamaan. Jadi ada fase berbicara, fase mendengar ya.
Ini contoh yang paling sederhana gitu, protokol SIP gitu untuk VoIP. Ini VoIP mungkin kalau zaman sekarang udah nggak terlalu, udah agak blend ya, VoIP itu udah jadi kayak WhatsApp voice atau misalkan Line gitu. Nah di sini kita lihat protokolnya menggunakan pesan ya. Jadi ini antara Bob dan Alice yang ingin berkomunikasi, tentunya dia harus melalui proxy server dulu, server dari SIP itu sendiri. Jadi ada istilah invite ya. Dan kalau Alice mengatakan oke, baru Bob menerima oke. Lalu ada ACK yang menyatakan bahwa ya sudah diterima paketnya dan kirimkan konfirmasi ACK ke Alice. Maka setelah itu terjadi, maka bisa dilakukan conversation, ya udah saling ngobrol aja. Tapi setelah selesai conversation pun atau sesi dari Bob dan Alice itu, tentunya protokol nggak bisa menutup begitu aja. Jadi ada caranya juga ya. Jadi sini ada paket bye gitu yang menyatakan bye gitu, dan Alice menerima bye, ada oke, lalu Bob oke, dan conversation-nya diselesaikan. Jadi di sini yang ini ya, apa yang dikomunikasikan, bagaimana, dan lalu kapan gitu ya. Nanti kalau misalkan kita lihat nanti protokol seperti ini, tapi mungkin bisa lebih kompleks dalam mekanismenya mungkin akan lebih kompleks. Kalau ada standar ya, jadi hidup kita tanpa sadar dipengaruhi oleh beberapa organisasi ini. Jadi misalkan seperti ISO, IEEE ya. Jadi misalkan Ethernet sendiri itu adalah standar dari IEEE ya, IEEE 802.3 dulu ya. Nah, jadi memastikan bahwa semua manufaktur ya, misalkan TP-Link gitu, Cisco ya, membuatnya standar. Jadi kalau kita pakai yang berbeda tetap bisa berkomunikasi. Jadi bisa bayangkan kalau semuanya punya standar yang berbeda, tentu akan lebih kompleks ya hidup kita ya. Jadi harus lihat vendornya apa segala macam. Nah ini standar membuat hidup kita lebih baik lah. Lalu dari segi jaringan, arsitektur jaringan ya, di sini ada istilah ya, kalau ngomong arsitektur berarti gambaran abstrak yang lebih terstruktur ya. Jadi di sini ada istilah layering gitu, di mana sistem komunikasi itu punya semacam lapisan-lapisan ya, di mana setelah setiap lapisan itu saling memberikan layanan atau mekanisme untuk bagaimana nanti pesan itu dikirimkan. Jadi misalkan kita lihat nih dari Maria ke N gitu ya, untuk saling mengirimkan pesan ini melalui post office ya, tentunya karena dia bahasanya berbeda juga kita harus gunakan translator. Kalau udah ditranslate maka kita bisa kirimkan melalui post office ya. Di sini ada ditranslate, diulang lagi. Jadi kita lihat bahwa di tiap entitas itu punya layering yang sama. Ya, sampai sini kita juga akhirnya sadar bahwa tentunya jaringannya cukup kompleks gitu ya. Dan bahkan beberapa hal gitu untuk di informatika gitu ya, di dunia IT, jaringan bahkan punya role sendiri gitu. Jadi nggak seperti sesuatu yang bisa kita anggap sepele, bahkan kita perlu untuk punya SDM dan punya infrastruktur di jaringan untuk memastikan keberlangsungan suatu perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari hardware-nya saja ada banyak yang harus kita perhatikan, misalkan host, router, lalu sambungannya seperti bagaimana, lalu dari software sendiri tentunya ada aplikasi, protokol gitu ya, bagaimana web server di set, bagaimana proxy, firewall, dan lain-lain. Tentunya ini cukup bidang yang cukup kompleks lah ya, sehingga kita perlu untuk mengorganisasi struktur dari jaringan itu supaya ya kita nggak bingung sendiri gitu ya. Nah, salah satu cara menstrukturkan abstraksi dari jaringan adalah dengan menggunakan layering ya. Jadi ini melapis-lapis bagian per bagian, sehingga setiap bagian itu kompleksitasnya tidak naik ke atas ya, tapi ya sudah, kompleksitas di satu layer itu hanya ada di layer itu, sehingga saat layer atasnya ingin menggunakan jasa atau layanan
dari layer di bawahnya itu sudah gampang gitu ya. Ya, jadi ada istilah service ya. Ini kalau kita baca gitu ya, service itu adalah layanan gitu ya. Tapi mungkin nggak tepat juga kita artikan sebagai layanan. Mungkin lebih tepat kita artikan sebagai meladeni ya. Jadi laden itu istilahnya tidak sekedar lebih apa ya, agak susah ngomongin secara bahasa Indonesia, tapi kita nggak bisa ngartiin service sebagai jasa sebenarnya. Jasa, layanan, laden itu mungkin punya sinonim, tapi harfiahnya agak berbeda gitu. Jadi nanti kita bisa paham bahwa ya jasa itu bukan layanan sebenarnya. Ada konteks seperti itu ya. Nah, di sini ada standar untuk layering ini. Jadi ada ISO, lalu ada OSI yang di sini OSI ya, ada OSI yang akan punya standarnya. Nah, di sini ada istilah service layanan. Jadi apa yang dilakukan oleh satu layer itu, bagaimana interface-nya, baik itu ke atas atau ke bawah, lalu protokol di layer itu apa yang diimplementasikan. Dan di sini protokol yang dimaksud adalah role dan format yang membangun komunikasi antar dua entitas. Jadi seperti ini ya, kita bisa lihat ya, di sini ada layer yang memberikan layanan atau service ke layer 2, dan ini ada interface-nya di situ. Dan di layer ini ya spesifik ada protokol dan ada protokol yang berupa role dan format. Nah, kita bisa lihat 3 layer ini hop by hop, dan next to layer adalah end to end. Jadi kalau disebut dengan end to end, artinya ini udah kita ngomongin antara sender dan receiver aja gitu. Jadi dari segi aplikasi misalkan ya tentunya antar sender receiver harus punya aplikasi yang sama. Jadi ya kalau pakai WhatsApp ya WhatsApp juga kan. Mungkin dia pakai WhatsApp, di sini pakai Line, nggak ngomong pasti. Lalu antar transport ya kita gunakan misalkan transportnya ya internet gitu, pakai data. Ya. Tapi di sini ada 3 layer bawah yang ini lebih ke sistem dari komunikasi sistem sendiri. Jadi network ya tentunya ada router, ada switch, ini ada hop to hop. Jadi di dalamnya ada banyak entitas yang tidak terlihat di aplikasi. Lalu ada data link, ya ini terkait itu juga. Lalu ada physical ini bisa berupa apakah berupa wifi ya. Lalu misalkan berupa kabel atau mungkin menggunakan fiber cahaya. Jadi kita bisa lihat juga bahwa ya antar 3 ini ya kalau kita pakai jaringannya udah beda geografis, tentunya data kita akan lompat dari router-router yang berbeda atau mungkin server-server yang berbeda, dan di situ ada ini, ada konsiderasi, ada pertimbangan bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. data link dan secara network atau secara jaringan. Semuanya di dalam satu. Ya, di sini ada istilah OSI layer ya, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan ya layernya ada 7 ya. Dan 3 awal ini adalah hop to hop. Jadi ada 1 atau lebih dari node, artinya kita benar-benar memikirkan banyak entitas, sedangkan di atas kita sudah cuma memikirkan antara sender dan receiver saja. Nah, lalu di sini ada 2 model ya. Jadi ada OSI model, ini lebih akademis sebenarnya. Jadi lebih digunakan oleh misalkan dosen, peneliti. Tapi di sini ada juga TCP/IP model yang ini lebih praktikal ya, lebih gampang kalau bisa dibilang ya. Lebih praktikal, bukan gampang ya, lebih praktis ya. Artinya di lapangan akan lebih mudah menggunakan model ini dibandingkan dengan OSI model yang jauh lebih kompleks. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada 4 layer, di sini ada 7 ya. Tapi kita bisa lihat bahwa dia punya korespondensi yang sama gitu. Jadi kalau bisa lihat application, presentation, session itu dijadikan satu di TCP/IP model. Untuk transport di sini host to host, lalu network ini internet layarnya. Lalu data link physical itu dianggap sebagai network di TCP/IP model. Sebenarnya nggak ada yang salah sih antar model ini, tapi umumnya kita bisa lihat
ya berbeda saja gitu yang cara menggunakannya ya. Oke, seperti itu untuk model. Dan di sini ada protokol. Di sini protokol tentunya yang saya katakan bahwa tiap layer itu punya protokol yang khusus gitu ya. Ya misalkan untuk layer 1, 2 di si model dan layer 1 di TCP model physical ya. Tentunya physical di sini fisiknya bagaimana untuk media transmisinya. Jadi misalkan pakai kabel tembaga gitu. Ada switch, ada routernya gitu, atau misalkan menggunakan wifi, ada access point, atau menggunakan cahaya misalkan pakai fiber ya, bagaimana mengatur fiber channel itu. Lalu sini ada jaringan IP, di sini tentu biasanya addressing, bagaimana kita menggunakan IPv4 atau IPv6. Lalu di sini transport, bagaimana data itu disusun, apakah UDP, datanya bursting atau TCP, datanya dijamin, ada garansinya. Lalu di application, ini sudah biasanya kalau kita developer, kita akan developer application, tentunya kita akan banyak berhubungan di layer dari model ataupun application layer model. Jadi misalkan socket ya, mau port berapa, mengganti clear atau tidak, ada kebutuhan Anda di sini. Kalau protokol utamanya apakah misalkan FTP, POP3, atau misalkan ada yang lebih kompleks, misalkan untuk GIN dan yang lain itu tentunya lebih kompleks lagi. Seperti itu. Lalu pertimbangan yang lain adalah kinerjanya seperti apa. Tentunya kalian pernah mencoba kinerja ini, jadi apa yang saya lambat atau cepat, di sini ada ukuran yang saya katakan kalau aplikasi ini ya, pingnya berapa gitu ya, makin kecil makin bagus, lalu loadnya berapa makin bagus, dan uploadnya berapa makin bagus juga. Tentunya ada bahan, tentunya 2G, 3G, makin 4G semakin cepat dan pingnya semakin kecil, jadi aplikasi yang lebih bagus semakin bagus. Kalau ada berapa parameter ini, ya ada bandwidth, throughput, latency ya, packet loss, error dan banyak sekali, ya tergantung apa yang dicapai dari satu jaringan, apakah parameter itu lebih baik atau tidak, tergantung dari kebutuhan ini. Ini misalkan seperti bandwidth dan throughput ya, bandwidth itu bisa kita anggap sebagai besarnya selang, lalu throughput adalah laju airnya gitu, laju. Jadi kita bisa lihat yang B ini tentunya lebih cepat karena datanya lebih banyak yang bisa dikirimkan dibandingkan dengan yang di atas gitu ya. Jadi bandwidth 1, 2 ya tentunya ini berbeda ya, karena yang 2 lebih mampu menerima, jadi kita bisa bayangkan bandwidth pipa makin besar pipa, walaupun mungkin laju airnya tidak terlalu cepat ya, artinya dia bisa menahan laju yang cepat. Jadi nggak apa-apa, makin besar bandwidth, kita harapkan throughputnya akan makin besar. Jadi seperti itu ya. Lalu istilah latency atau delay, jadi latency ini kalau lihat itu kita akan banyak ke sini ya. Jadi ada istilah propagation, transmit, dan queue ya. Propagation ini kalau di Indonesia sebenarnya merambat. Dan sini kita lihat propagation adalah distance dari speed of light. Kenapa speed of light? Karena propagation adalah bagaimana kita cepat rambat dari elektron dari satu dia gitu ya, di media ya, bisa kalau lembaga gitu ya, atau lemas atau macam, atau elektromagnetik dari ini adalah speed of light. Jadi karena kita masih bicara fisika data Einstein, jadi kita anggap bahwa realm kita masih di light. Jadi kita akan hitung seberapa cepat elektron atau misalnya elektron itu misalkan di ruang vakum atau misalkan melalui media logam dan lain-lain, itu bisa kita hitung gitu. Maksudnya adalah bandwidth yang kita punya, berapa yang kita kirim, apakah besar kecil, itu akan mengalami latensi. Lalu ada istilah Q ini antrian di buffer. Jadi sebelum hanya bisa sampai tentunya antrian dulu ya ini. Jadi ya latensi bisa 3 tersebut. Lalu ada istilah terkait jaringan. Di sini ada perangkat router misalkan. Ya kalian punya semua di rumah sekarang ya, router yang di home gitu. Ya router di sini hubungan jaringan di rumah gitu ya. Dan biasanya jarak jadi yang di home kayak kabel tembaga ya gitu. Ini udah wifi LAN gitu ya. Jadi router udah gitu ya. Bagaimana jaringan LAN di rumah dengan jaringan di rumah atau DSP ya. Mau spesifik ini. Ini ada switch, ya mungkin rekar, tapi switch lebih ke LAN ya, lebih ke personal dan biasanya dia hanya teknologi. Seperti itu. Ya, di sini ada access point untuk jadi gimana jadi access point ini sama seperti switch tadi, wireless. Lalu ada host di sini ya, antar kita sendiri, smart juga. Lalu ada domain server di sini yang mengartikan dari nama, ya jadi akan lebih mudah kita menggunakan nama dibandingkan dengan menghafal kode di suatu yang tidak bernama. Dalam arti namanya akan lebih susah gitu, karena nama yang lebih simpel dengan menggunakan DNS. Lalu ada proxy ya. Ya proxy ini antara, jadi biasanya digunakan untuk kebutuhan membasi lah ya. Untuk autentikasi maupun juga bisa digunakan artinya untuk alis dan untuk bisa saling berhubung lewat proxy dulu. Mungkin dia akan banyak digunakan, dia tergantung kebutuhan apa, misalkan requesting service atau connect webpage dan lain sebagainya.
di SP sendiri ya, ini kalau kan di SP sendiri ada yang menyediakan layanan untuk jarum kerja contohnya seperti itu biasa. Nah, sebenarnya lebih spesifik dari proxy yang mana akan itu akan itu tapi yang membatasi ya, artinya jangan sampai itu kan sampai gitu. Jadi bahkan thread salah satu serangan paling nyata menggunakan denial distributed denial service gitu. Jadi ada suatu hacker yang menggunakan host gitu untuk menyerang layanan kita gitu ya. Ya dengan menggunakan firewall harus bisa ditangani lebih baik. Walaupun tidak memastikan 100% kita membatasi. Mungkin kayak tidak penting gitu ya. Tapi percayalah kalau misalnya sekarang yang makin semakin baik, semakin orang membutuhkan, ini akan semua gitu ya pakai Bitcoin gitu. Jadi ada kan seperti itu. Nah, itu saja materinya. Kalian bisa baca di LMS tema 2 saja. Dan saya minta nanti untuk mengerjakan kuis ya. Selain saya mengupload kehadiran gitu ya. Dan kuisnya juga dibutuhkan fakultas bahwa ya kalian menyelesaikan materi gitu. Mungkin itu saja ada. Kalau tidak ada pertanyaan, deadline-nya seminggu ya. Saya kasih waktu seminggu, silakan akses ya. Apa saya kasih seminggu karena saya yakin juga mungkin teman-teman pastinya ada yang kurang gitu. Dari server sendiri mungkin karena digunakan fakultas mungkin yang tidak materi diberikan waktu seminggu kepada saya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Dibilang tertulis bahwa nilai yang akan diambil adalah nilai akhir Pak. Jadi bukan nilai yang terbesar ya Pak? Ya, bukan. Jadi nilai yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya saya coba pada tes pertama saya nilai 70, tapi saya ingin meningkatkan, tapi pas tes keduanya saya malah dapat turun dan tes lanjut lagi malah makin turun, makanya diambil tuh nilai yang paling terakhir. Meskipun itu yang paling rendah. Iya, jadi harus seperti itu ya. Jadi pastikan kalau kalian sudah yakin terbaik gitu ya mungkin. Tapi nggak apa-apa sih, coba aja. Saya sih tidak terlalu memikirkan nilai yang seperti apa juga. Tapi ini akan dipertimbangkan bagaimana nanti nilai di akhir ya akan baik-baiknya itu. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini saya bertanya kalian nggak ada masalah ya tentang platform ini? Pak. Ya masalah. Karena saya anak semester kan praktikumnya juga pakai ini tuh. Jadi saya merasa kalau pakai yang beda malah tanggung tuh untuk mata kuliah nanti platformnya beda, teori beda, praktikum beda ya mending satu aja ya biar lebih sederhana lah gitu ya. Seperti itu. Nanti di sini ada Q&A juga ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin sekarang belum terpikirkan pas ngerti quiz. Kalian mau bertanya nanti bertanya di sini. Nanti saya coba jawab atau nanti kalau yang mau menjawab teman juga boleh. Silakan saja. Jadi pergunakan LMS yang diakses. Ya. Dan untuk pretestnya ini lainnya kapan ya Pak? Pretest belum saya buka ya kayaknya. Tapi sebelum minggu depan ya, sebelum hari ini Rabu. Jadi mungkin nanti dibuka 3 hari sebelum gitu, tinggal ya ngisi aja. Ini nggak ngisi harus pakai tulis tangan. Ya seperti itu ya. Tapi sudah harus diakses dulu. Dan pemulanya teman saya Pak. Ya seperti itu. Jadi kalau kalian hanya ke kuliahan saya tidak kuis tidak nanti dia di fakultas nanti pasti kalian sudah melakukan itu. Kalau kuliah gini kan ngomong-ngomong ini kan gampang kan sambil buku juga enak ya. Ya jadi saya harap ini Jakom nih mungkin banyak abstrak ya, konsep-konsep abstrak gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalian nanti belajar hayal gitu ya. Belajar yang paling susah diperhatikan itu ya abstrak gitu ya. Berpikir secara abstrak itu berhayal dan kode melakukan layanan apa gitu. Konyol sih cuma ya ini itu ya aksi konsep. Jadi itu saja. Ada pertanyaan lain? Ya kalau ada pertanyaan saya lewat LMS saja nanti belum terpikirkan lewat LMS ketik aja bahasanya agak resmi ya, karena nanti di fakultas nggak bisa browse posting jadi ditahan dulu masa biasa posting bahasa kurang baik di forum lain, tapi untuk ini coba di saja. Saya rasa teman-teman sudah kurang sebut gitu. Jadi saya akan evaluasi lagi terkait penggunaan platform karena beberapa hal saya juga ada kurang nyaman dengan MST, mungkin kalau pakai Steamer gitu ya mungkin bisa lebih, tapi saya konsultasikan karena biar lebih interaktif gitu. Ya, tapi sementara saya pakai dulu Steam sampai nanti mungkin ada saya katakan ya kita coba pakai apa lain. Tapi saya lihat ini hari ini yang semua datang oke. Ya ini kalau saya sudah
kayak gitu kan. Kalau ini kita bukan ada gitu. Oh ini buat kalau mau bikin apa? Mau bikin grup gitu ya. Mungkin saya minta jangan WA ya, karena WA tuh terlalu apa ya? Ya saya terlalu banyak grup juga, jadi kalau terlalu takutnya belum gitu grupnya. Jadi mungkin bisa pakai Telegram atau Line ya. Saya kasih nomornya. Kalau nggak Telegram pakai Line juga. Jadi lebih sedikit ya grup saya jadi langsung ngeliat gitu. Kalau kadang udah banget saya saja. Oke. Silakan kalau berbutuh apa grup instant messaging ya, kalian bikin saja tuh kelas gitu. Nanti saya mau dimasukin gitu. Atau kan butuh grup yang ada saya baca aja. Ini dari metodenya HS Grade. Oh kalau berarti emang HS Grade. Oh ya. Oke aja. Pasti semuanya menjalankan. Saya lagi juga setelah minggu depan. Saya juga karena seperti bisa ada dulu. Pas masalah ini kita kerjain sebaik mungkin ya. Kalau misalnya berbeda ini beda karena kita bisa lebih mungkin. Kalau nilainya buat juga. Oke. Kita usah di levelnya harus nanti kita lagi. Kita akan tidak gambarnya. Secara tentang lebih dan netnya lebih lepas mungkin ada pesan itu ini bisa misalkan atau kayak message juga bisa pesan ya, bisa juga misalkan ada beberapa pertanyaan gitu ya coba digunakan saja gitu. Saya sembari melihat ya seperti apa jadi evaluasi ya kira-kira seperti itu. Dari lagi pertanyaan saya akhiri aja pertanyaan ini saya harap cukup sampai kita perkualian kita ya pun tidak ya yang agak sama ya saya tidak rasanya gitu ketemu saya juga tidak bertemu gitu saya bilang kita bareng-bareng ada masalah ini ya kayak prinsip nama gitu ya kita coba biasa ya jangan banyak mengeluh kita hadapi terasa aja sampai di situ jadi nggak ada masalah ya kalau kalian merasa ya ini saya juga merasakan gitu ya. Oke cara semua kerja kesehatan jangan begadang ya karena di rumah terus juga jangan kesehatan olahraga gitu paling perlu masker jangan perlu mulut karena ya tapi tidak di desa saya tidak akan kuliah hal aneh saya akan kuliah di ya lain waktunya tapi juga mempersulit lainnya kami saya akhiri perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.